ancaman dari Nabi SAW berupa apa? Khusran. Apa tadi khusran? Kerugian, kecelakaan, halak. Ini kita sebagai orang mukmin dengan mendengar hadis ini, mempelajari hadis ini, maka akan apa? Berhati-hati. Jangan sampai hati kita ini apa? Terpaut dengan dunia. Dunia itu harus kita letakkan di tangan kita. Adapun di hati kita adalah akhirat. Sehingga kita bisa mengendalikan dunia, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Betapa banyak orang-orang yang mendapatkan ancaman hadis ini karena hammuhu adalah dunia, ilmuhu adalah dunia. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia akbar hammina, keinginan tekad kami yang paling besar, wala mablagha ilmina, dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai ilmu kami yang paling tinggi, yaitu cita-cita yang paling tinggi. Jangan sampai orang kalau sudah dikuasai dunia, ia akan mendapatkan ta'is, kecelakaan, kebinasaan. Dia tidak mendapatkan keberuntungan sedikit pun di akhirat. Ia di dunia ia mendapatkan kesuksesan, keberhasilan. Apa yang ia inginkan Allah beri. Tapi di akhirat walaysa lahu min nasib, tidak ada sedikit pun bagian di akhirat buat dirinya. Rugi. Karena amalan-amalan yang ia lakukan semuanya karena dunia. Sedekah karena dunia, melakukan ini karena dunia, melakukan itu karena dunia. Allahnya di nomor belakangan, akhiratnya dilupakan. Ini bahaya. Maka daripada itulah orang yang hatinya terpaut terhadap dunia, Nabi SAW mengatakan apa? Abdul, hamba. Abdul dinar, yaitu orang-orang yang dunia telah menjadikan dia sebagai budak, disebabkan keinginan dia terhadap dunia sangat besar. Ini kalau persentasi dunianya itu melebihi persentasi akhirat, maka ia menjadi abdud dunia, hambanya dunia. Kalau persentasinya itu 50-50, setengah-setengah akhirat, setengah dunia setengah, dia nggak mendapat apa-apa. Ini. Tapi kalau persentasinya lebih besar akhiratnya daripada dunia, ia akan beruntung dunia dan di akhirat. Siapa yang mencari akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Siapa yang mencari dunia, Allah hanya kasih dunia saja, akhirat Allah nggak kasih. Makanya siapa yang mengejar akhirat, dunia akan katut. Siapa yang mengejar dunia, akhirat pasti tertinggal. Ini harus selalu menjadi prinsip kita. Mencari akhirat, Allah akan kasih dunia dan di akhirat. Mencari dunia, Allah hanya kasih dunia, akhirat Allah nggak kasih. Ikhwatifiddin azakumullah. Dan orang kalau sudah menjadi hamba kepada sesuatu, maka ia akan merendah kepada sesuatu itu, tunduk kepada sesuatu itu, menghinakan diri kepada sesuatu itu. Kita lihat, ya,
orang-orang yang mengkultuskan tempat-tempat keramat, benda-benda pusaka, ataupun orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, yang mereka kultuskan, yang mereka agung-agungkan, melewati batas yang dibolehkan kita mengagungkan orang soleh. Lihat bagaimana keadaan orang-orang seperti ini. Orang yang punya, mohon maaf ya, aji-aji, ya, berbahasa Jawanya aji-aji, ilmu ataupun benda-benda yang bertuah, dia sangat takut, dia sangat rendah di hadapan benda itu, sehingga kalau satu syarat tidak terpenuhi, apa yang dia rasakan? Ketakutan yang luar biasa. Khawatir kalau marah, khawatir kalau nanti akan mencelakakan dirinya dan keluarganya. Maka kondisi orang ini sebagai hamba buat benda tersebut. Pada orang-orang yang mengagung-agungkan orang soleh yang telah meninggal dengan pengagungan yang melewati batas, ya, mereka merasa rendah terhadap orang soleh yang meninggal dunia. Sehingga ketika mereka melakukan sedikit pun kesalahan, mereka sangat takut, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sudah menjadi sebagai hamba, karena hatinya sudah terpaut. Ya, man ta'allaqa qalbuhu bi syai'in sayadilluhu wa yakhda'u lahu, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Siapa yang hatinya itu sudah terpaut dengan sesuatu, maka ia akan merendahkan dirinya kepadanya dan dia akan tunduk kepadanya. Ini. Dan yang seharusnya sikap seperti ini, merendahkan diri, tunduk, ya, menghinakan diri, itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh diberikan kepada selainnya. Maka ketika hati seseorang sudah terpaut dengan dunia, keinginan terbesarnya adalah dunia, maka saat itu pula dia menjadi ka'yakunu abdan lid dunya. Dia telah menjadi hamba bagi dunia. Adapun dinar, dirham, ini sebagai contoh saja dari apa yang diinginkan oleh manusia. Ya, karena dinar dan dirham itu di zamannya Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun sekarang rupiah, dolar, real dan seterusnya. Dari mata-mata uang yang dipakai di wilayah-wilayah tertentu. Ya, kalau orang itu, ya, pikirannya sebelum tidur rupiah, bangun tidur rupiah, ya, ketika sholat rupiah, semuanya pikirannya hanya rupiah saja, maka dia sebagai hamba rupiah. Ini Fatifidin azakumullah. Memang kita butuh dunia. Siapa yang enggak butuh dunia? Tidak ada yang enggak butuh dunia. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai dunia itu dengan kecintaan yang sangat besar. Saking cintanya, manusia tidak mau berlepas diri dari dunia, mau meninggalkan dunia. Kalau dikatakan Mas siap nggak meninggal, ojo sik toh, ya, mesti bilang seperti itu, ya. Apakah siap? Ojo sik toh, nek iso ya umur ya 80 tahun, 90 tahun lah, subhanallah, ya. Ini rata-rata manusia itu lari dari kematian. Karena apa? Cintanya kepada dunia. Dua perkara yang manusia itu lari darinya. Apa itu? Dua perkara yang manusia itu lari darinya. Apa?
Kematian dan kemiskinan. Ahsan. Kematian dan kefakiran atau kemiskinan. Ini dua perkara yang manusia itu lari darinya. Kematian dan kefakiran. Kenapa mereka lari? Karena mencintai dunia. Kita butuh dunia. Tapi ingat, masih ada kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan kita kepada dunia. Kebutuhan akan ampunan Allah, kebutuhan kita terhadap rahmat Allah, taufik hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat, ketika kita mencintai dunia, maka ingatlah di sana masih ada zat yang wajib untuk kita cintai melebihi segala-galanya, Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita butuh dunia, ingat di sana masih ada kebutuhan yang lebih besar dan lebih penting untuk kita inginkan, ampunan dan rahmat Allah. Orang kalau nggak dikasih ampunan, sudah. Orang kalau nggak dikasih rahmat Allah, sudah, nggak bisa hidup dia dengan tenang dunia ini. Ya. Dia seperti apa? Kal an'ami bal hum adall. Orang kalau sudah nggak dikasih rahmat Allah, orang kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, orang kalau sudah dijauhkan dirinya dari taufik Allah, maka dia seperti apa? Kal an'am, seperti binatang ternak. Bahkan lebih buruk daripada kondisi binatang ternak. Di saat kita itu sibuk dengan dunia, dengan kesibukan yang luar biasa, ingatlah di sana masih ada kesibukan yang lebih menyibukkan kita, yaitu di akhirat. Di saat kita berada di persidangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Abasa, setiap orang itu apa? Mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Ya, mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Yang mana kesibukan itu melalaikan apa? Melalaikan dia dari istrinya, melalaikan dia dari anaknya, melalaikan dia dari kerabatnya, dari teman-temannya. Karena begitu sibuknya dia mengurusi dirinya sendiri saat di persidangan Allah. Khatifidin azakumullah. Maka daripada itulah, ini hadis merupakan sebuah ancaman yang harus kita selalu jadikan, bahwasanya dunia itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat. Khatifidin azakumullah. Wal qatifah. Qatifah di dalam kitab Tawdihul Ahkam disebutkan as-saubul ladzi lahu khumalun, baju yang ada bludrunya. Menunjukkan apa? Simbol kekayaan dunia, simbol kemegahan dunia. Baju yang ada bludrunya, yang sangat indah, yang sangat cantik, yang ada kain-kain yang halus sekali. Ini menunjukkan akan salah satu kemegahan dunia dan keindahan dunia. Karena dunia Allah jadikan indah, Allah jadikan manis sebagai ujian buat kita. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya apa? Untuk menguji di antara kalian mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Ikhwati fiddin azakumullah. Ini celakalah orang yang menghambakan kepada dunia, kepada harta, kepada kemewahan dunia. Maka sekali lagi kita harus berlindung pada Allah dari kondisi seperti ini.
Kita harus jadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Kita harus jadikan akhirat sebagai keinginan kita terbesar. Dan kita jadikan dunia itu hanya sebatas sarana, wasilah, tempat kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah jadikan dunia untuk ujian buat diri kita. Allah jadikan dunia untuk tempat kita bercocok tanam yang akan kita panen besok di akhirat. Allah jadikan dunia untuk menunjukkan kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kehidupan dunia kita gak akan bisa hidup kalau Allah gak kasih kita nikmat. Menunjukkan kita itu apa? Fakir. Menunjukkan kita itu apa? Lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya. Karena Allah lah semuanya, sehingga manusia bisa berkarya, sehingga manusia bisa berusaha, sehingga manusia itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Maka daripada itu janganlah kita berlagak di atas dunia ini, karena dunia ada yang mempunyai, kita tidak mempunyai dunia ini. Allah lah yang mempunyai dunia ini. Tugas kita hanyalah memakmurkan dunia dengan ibadah, memakmurkan dunia dengan amal saleh, memakmurkan dunia dengan ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatifidin azakumullah. Sifatnya hamba dunia sebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, in u'tiya radiya. Ini sifat hamba dunia. In u'tiya radiya. Kalau diberi dari dunia ini, dia ridho, senang, dekat, perhatian. Wa illam yu'ta, tapi bila ia tidak diberi dunia, lam yarda, dia tidak ridho, dia benci, dia marah, dia jauh, dia cuek. Inilah sifat hamba dunia. Sehingga al-hubbu wal-bughdu laisa fillah. Cinta dan benci yang ada pada dirinya bukan karena Allah, tapi lidunya, karena untuk dunia. Ketika ia diberi dunianya, ia dekat, perhatian, cintanya semakin besar. Ketika dunianya semakin ditambah, tapi ketika dunianya berkurang, dia semakin menjauh dan membencinya. La haula wala quwata illa billah. Seorang mukmin harus membangun kebenciannya, kecintaannya, kedekatannya, pertemanannya lillah wa fillah. Harus membangun kecintaannya kepada sesama muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenciannya, ketidaksukaan kita kepada manusia harus karena Allah Tabaraka wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau membangun cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, kata Umar, adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat ahlu dunia, abdud dunia. Maka bila kita masih mempunyai seperti ini, ya banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, banyak-banyaklah taubat kepada Allah, dan banyak mohon
mohon dan berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari ketergantungan hati kepada dunia. Dan kita mohon agar hati kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun kita, hati kita harus senantiasa terpaut dengan pencipta kita, Zat yang maha sayang dengan kita, Zat yang maha peduli dengan kita, Zat yang maha perhatian dengan kita. Di saat manusia tidak peduli dengan kita, di saat manusia nggak perhatian dengan kita, masih ada Zat yang peduli dengan kita. Dan bahkan perhatiannya Allah seumur hidup kita. Pernahkah kita nggak diperhatikan sama Allah? Tidak pernah, jamaah. Semenjak kita di alam rahim sampai detik ini Allah perhatikan kita. Apa buktinya? Allah masih memberikan kepada kita apa? Hidup. Allah masih memberikan kita apa? Nafas. Allah masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, perlindungan, aktivitas yang bisa kita kerjakan dengan mudah, dengan lancar. Itu menunjukkan perhatian Allah yang sangat besar dengan kita. Maka di saat kita berusaha mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempunyai dampak konsekuensi manusia membenci kita, meninggalkan kita, ingat, jangan sedih, jangan risau, jangan galau. Ada Zat yang masih senantiasa memperhatikan diri kita. Maka daripada itulah prinsip seorang mukmin adalah kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu butuh dengan Allah. Allah gak butuh dengan kita, tapi kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai wakil kita. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, siapa yang menyandarkan hidupnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan mudahkan aktivitasnya. Allah akan lancarkan masalah-masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi. Ingat ikhwan, dunia pasti ada masalah. Orang yang hidup pasti punya masalah. Oleh sebab itulah serahkan masalah ini kepada Zat yang telah menentukannya, sehingga kita pun mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah. Kita pun akan senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah, dan kita diselamatkan dari menjadi hamba dunia, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran dalam urusan kita di dunia ini, dan semoga Allah selamatkan kita dari penghambaan terhadap dunia dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwati fillah azakumullah yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat dari sedikit yang kita sampaikan, dan semoga kajian ini bisa berlanjut di waktu-waktu yang akan datang dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.